Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Jika di video sebelumnya kita sudah mereview line up terbaru dari Next Parabola, yaitu Garuda G2 dengan menggunakan chipset Gochin GX6605S. Bagi yang belum sempat menontonnya, silakan klik linknya di pojok kanan atas. Seperti yang kita ketahui, untuk Garuda G2 ini dengan menggunakan software ataupun firmware bawaannya memiliki kemampuan yang terbatas. Ya, hanya sebatas sebagai receiver rekomendasi saja. Untuk itu kita akan mencoba untuk mengupgrade software ataupun firmware-nya sehingga menjadikan receiver ini selain sebagai receiver rekomendasi juga menjadi lebih pintar. Sebelum kita melakukan proses upgrade, ada baiknya kita masuk ke menu dulu, kemudian kita pilih utility. Pada utility kita pilih system information. Dan berikut ini merupakan informasi dari Garuda G2 sebelum kita lakukan proses upgrade. Kemudian kita masuk ke ABV CA atau Conditional Access. Nah, kita lihat juga berbagai macam informasi yang terkait. Nah, ini merupakan informasi untuk smart card node dan seterusnya. Selain dari itu, kita akan juga cek untuk STB infonya. Nah, tujuannya adalah untuk melihat perubahan apa yang terjadi setelah kita melakukan proses upgrade tersebut. Masih di tab utility, selanjutnya kita pilih software upgrade. Sebelum kita melakukan proses upgrade, maka kita akan backup atau dump terlebih dahulu firmware bawaannya. Tujuannya adalah untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu, maka kita masih tetap bisa menyelamatkan receiver ini. Terakhir, sebelum kita melakukan proses upgrade, kita pastikan channel-channel MNC Group seperti RCTI, MNC TV, dan Global TV terbuka dengan baik. Pertama kita cobakan dulu RCTI. Ternyata di sini RCTI terbuka, MNC TV, MNC TV juga terbuka, dan yang terakhir adalah Global TV. Dan Global TV pun terbuka. Jadi untuk ketiga channel MNC Group, sebelum kita melakukan proses upgrade, terbuka dengan baik. Nah, sekarang barulah kita lakukan proses upgrade dari Garuda G2 ini. Untuk melakukan proses upgrade, kita masuk menu lagi, kemudian kita pilih utility, kemudian kita masuk ke software upgrade. Nah, di sini ada pilihannya, ada 4. Di sini ada upgrade type. Untuk upgrade type ini ada 2 pilihan, USB upgrade dan dump. Nah, pastinya di sini yang kita pilih itu adalah USB upgrade. Kemudian sectionnya ini ada pilihannya juga, ada all. Kemudian yang kedua adalah app. Kemudian yang ketiga adalah user. Dan yang kita pilih di sini cukup kita menggunakan app saja untuk menghindari agar settingan kita yang sebelumnya itu tidak diotak-atik. Jadi masih dalam keadaan seperti yang sebelumnya. Untuk file path, nah ini kita arahkan ke flash disk kita, filenya jangan sampai salah ya nama dari filenya. Nah, untuk filenya itu saya akan gunakan Next Garuda G2 Colorful. Kemudian kita pencet tombol start. Nah, pastikan jangan sampai ada aliran listrik mati, karena apabila mati bisa merusak receiver itu sendiri. Proses upgrade-nya sudah berhasil dan dilakukan proses booting secara otomatis ya. Dan inilah tampilan user interface dari Garuda G2 setelah kita lakukan proses upgrade. Kita coba lihat lebih detail lagi ya. Untuk sistem infonya atau info barnya sekarang sudah berubah, yang tadinya itu banyak informasi yang tidak penting, sangat ramai sekali. Nah, sekarang menjadi lebih simpel, penuh dengan warna sehingga sangat keren sekali. Kemudian kita coba lihat juga untuk channel-channel MNC Group, RCTI, MNC TV, dan Global TV, apakah masih tetap bisa terbuka. Dan ternyata untuk RCTI masih tetap bisa terbuka. Kemudian kita coba untuk MNC TV, sama. Dan yang terakhir adalah Global TV. Dan Global TV pun ternyata masih tetap bisa terbuka. Jadi tidak ada masalah ya firmware yang baru ini untuk MNC Group. Selanjutnya kita masuk ke menu. Ternyata tampilannya masih tetap sama. Ada tab Installation, Channel Edit, Media Center, System Setting, dan Utility. Sepertinya tidak ada yang baru. Tapi jangan terkecoh ya. Kita balik lagi ke Installation. Nah, pada installation ini sebenarnya ada menu hidden-nya atau hidden menunya atau menu yang tersembunyi. Untuk mengeluarkannya cukup tekan angka 6 sebanyak 4 kali. Nah, di situ muncul menu baru yaitu patch. Kita coba pilih patch. Nah, maka muncullah BIS-Key. Tidak hanya BIS-Key saja, masih banyak key-key yang lain yang didukung oleh Garuda G2 dengan menggunakan firmware yang terbarunya ini. Seperti CryptoKey, Powerful, dan juga Thunderbird. Nah, kita akan keluar lagi di sini.
Kita akan coba lihat lagi yang lain, apakah fitur yang baru yang ada dengan menggunakan firmware yang terbaru ini. Nah, ternyata di sini ada local IPTV. Nah, dengan local IPTV ini apabila kita memiliki link IPTV atau berlangganan IPTV dengan format tertentu, maka bisa kita import, kita masukkan ke local IPTV tersebut. Nah, pada utility ini pun sebenarnya juga ada hidden menu atau menu yang tersembunyi. Sama seperti yang tadi, untuk mengeluarkannya cukup tekan angka 6 sebanyak 4 kali. Nah, muncullah di situ server. Nah, pada server jika kita pilih, maka kita bisa melihat tipe-tipe protokol yang didukungnya. Ada CC-cam, ada New CS, kanal, ada 3 ya untuk tipe protokol yang didukungnya. Kemudian selanjutnya kita akan lihat di System Information, karena ini belum kita lihat dari tadi. Nah, ini merupakan System Information dengan menggunakan firmware yang terbaru. Nah, silakan dibandingkan dengan yang tadi, berbeda ya tentunya. Kemudian kita coba lihat juga untuk ABVCA. Untuk ABVCA Smart Card Info ini adalah sama sepertinya. Silakan di compare saja nanti. Jika berbeda pasti dia harus di pairing ulang. Kemudian kita coba lihat lagi yang lainnya yaitu STB Info. Nah, ini merupakan informasi untuk STB infonya. Kemudian selanjutnya kita cobakan fitur yang kita tunggu-tunggu yaitu fitur BISCE. Nah, untuk fitur BISCE ini kita cobakan di CNN Indonesia. Nah, seperti yang terlihat di sini untuk CNN Indonesia masih scramble, belum open. Jadi untuk memasukkan BISCE-nya silakan ditekan tombol biru atau yang ada tulisan BIS-nya di remote control. Nah, kemudian kita inputkan BISCE dari CNN Indonesia tersebut. Nah, seperti yang terlihat setelah BISCE-nya kita masukkan, untuk CNN Indonesia sekarang sudah dapat kita nikmati. Nah, ini juga sama seperti channel-channel yang lainnya. Untuk BISCE-nya ini dia tidak auto BIS ya. Lalu kita cobakan juga untuk fitur Powerful. Untuk Powerful ini kita akan mengarahkan ke satelit Measat 3 C-band. Kita cobakan misalnya di BBC CBeebies HD. Nah, ternyata untuk Powerful berfungsi dengan baik, tidak ada masalah sama sekali. Namun untuk Powerful dan BISCE itu dia tidak auto BIS dan auto Powerful. Jadi harus kita masukkan secara manual. Jadi kesimpulannya dengan mengupgrade receiver Garuda G2 ini dengan firmware yang terbaru menjadikan receiver ini tidak hanya sekedar receiver rekomendasi, namun menjadi lebih powerful lagi, mendukung BISCE dan Powerful dan juga protokol CC-cam. Tampilannya pun juga menjadi lebih menarik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.